Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kali ini perkenalkan, di atas sudah tercantumkan semua biodata saya dan tujuan dari video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai, ya, di atas sudah tercantumkan apa yang akan kita bahas. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama simak video berikut. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah ataupun larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan kalau hukum wad'i itu adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, sebagai mani atau penghalang dari sesuatu. Jadi dari uraian yang saya sebutkan tadi, dilihat perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i dari dua hal. Yang pertama dari sudut pengertiannya. Hukum taklifi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan atau membolehkan memilih antara keduanya. Sedangkan wad'i tadi itu tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan tersebut mani, suatu hukum sah dan batal. Yang kedua dilihat dari sudut kemampuan mukhalaf untuk memikulnya. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukhalaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i kadang-kadang dapat disanggupi oleh mukhalaf dan kadang-kadang juga tidak. Pembahasan pembagian taklifi dan wad'i serta contoh-contohnya. Pertama, pembagian taklifi serta contohnya. Yang pertama itu ada ijab, ialah sebagai tuntutan syar'i yang bersifat supaya dapat melaksanakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, dan apabila meninggalkannya maka akan dikenai sanksi, yang dalam artian ini wajib artinya. Contohnya seperti melaksanakan sholat, tentunya sholat wajib dikerjakan dan berdosa apabila meninggalkannya. Yang kedua itu adana, ialah titah yang mengandung suruhan yang tidak mesti dikerjakan, hanya merupakan anjuran saja. Karena tidak harus melakukannya, maka jika tidak menunaikannya, tidak dikenakan sanksi. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang ketiga, tahrim atau mengharamkan, adalah titah yang mengandung larangan yang mesti dijauhi. Contohnya, membentak orang tua. Itu tidaklah diperbolehkan. Hendaklah kita mengeluarkan ucapan atau perkataan yang sopan maupun perbuatan yang baik. Yang keempat, karohah, ialah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut ditinggalkannya sesuatu dengan tuntutan tidak pasti atau tidak mengikat, maka bagi orang yang melanggar larangan itu tidak ada sanksi apapun. Contohnya, ketika terdengar seruan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang kelima, ibahah, titah Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Tidak ada sanksi atau ganjaran baik meninggalkannya atau mengerjakannya. Contohnya seperti apa? Contohnya berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Masuk ke pembahasan pembagian wad'i serta contohnya. Pertama itu ada titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebab bagi wajib dikerjakannya suatu pekerjaan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang artinya sebab diwajibkannya puasa Ramadan karena datangnya bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua itu ada titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan syarat bagi sesuatu. Misalnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu bila dia berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kita menerangkan bahwa sesuatu itu menghalangi sahnya sesuatu hukum. Umpamanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya janganlah seseorang itu menyepi dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertainya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sah, yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak mani atau terhalang sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya sholat yang dihukumi sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kelima, titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu batal tidak dipandang sah, tidak dihukum terlepas yang membuatnya dari tugas-tugas pelaksananya. Misalnya sholat tidak membaca Al-Fatihah maka batal, sholat hilang kesucian hadasnya maka batal. 6. Azimah, ketentuan dasar ialah keharusan yang sifatnya itu umum, mutlak tidak dibatasi waktu dan tempat atau sesuatu hal. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun harus ditunaikan. Terakhir 7, ruksa atau keringanan, yaitu karena adanya sesuatu maka ketentuan azimah itu tadi diringankan. Misalnya karena hujan lebat maka orang tidak wajib sholat Jumat seperti hukum awalnya. Karena berpergian seseorang mendapatkan keringanan dapat mengqashar dan menjamak sholatnya.